Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai sebuah fenomena baru ya yang disebut sebagai digital quotient atau kecerdasan digital. Kecerdasan digital ini mengemuka belakangan ini setelah begitu banyak orang di Indonesia maupun di dunia yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari dunia cyber, di mana mereka sebagai manusia menggunakan teknologi informasi, komunikasi, dan internet dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Baiklah, kita akan segera mulai latar belakang mengenai kecerdasan digital ini, apa yang menyebabkannya menjadi sesuatu yang patut untuk kita kaji. Saudara-saudara sekalian, dulu kita mengetahui ada beberapa jenis kecerdasan, dimulai dari IQ, yaitu kecerdasan intelektual, yang kemudian dilanjutkan dengan EQ, kecerdasan emosional. Sebelum akhirnya diperkenalkan istilah SQ, spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Manusia yang dikatakan memiliki kemampuan yang baik dalam hidup bersosialisasi maupun dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari adalah jika memiliki ketiga kecerdasan ini, yaitu yang terkait dengan intelektual mereka, kemudian yang terkait dengan bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan orang lain, yaitu emotional quotient, dan akhirnya kecerdasan mereka dalam menjalankan value-value yang mereka percaya harus dijalankan dalam kehidupan. Itulah intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Nah, ketika kita berada di dalam dunia cyber, ya terlihat bahwa begitu banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang dengan latar belakang yang baik, ya yang kita kenal sebagai orang baik-baik, tetapi ketika mereka berada di dunia cyber terjadi hal yang berbeda. Cara mereka berbicara, cara mereka mengemukakan pendapat, cara mereka berargumentasi, ya cara mereka bersikap nampaknya jauh berbeda dengan yang ada di dalam dunia fisik. Padahal dalam dunia cyber kita harus memiliki suatu perilaku yang sama dalam dunia fisik. Oleh karena itulah maka dikatakan harus ada kecerdasan baru yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan baru inilah yang dinamakan sebagai kecerdasan digital atau digital quotient. Nah, awalnya sebenarnya perkenalan mengenai DQ ini, digital quotient ini, adalah karena yang namanya manusia itu kan hidup ingin mencari kesuksesannya. Dan tidak ada kesuksesan yang datang dari langit. Kesuksesan harus diraih dengan kerja keras, dengan kerja cerdas. Nah, dulu kita mencapainya adalah dengan cara berinteraksi di dunia fisik, ya dengan orang lain di sekitar kita, dengan institusi di sekitar kita. Namun sekarang kita berinteraksi dalam dunia cyber pula. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa cara mendapatkan ilmu, cara mendapatkan kesuksesan tidak saja seperti dulu. Dulu orang tua saya mengatakan kalau Anda cerdas itu kalau banyak baca dan menulis, maka niscaya Anda akan berhasil dalam hidup Anda, atau Anda bisa menghadapi hidup Anda dengan baik, bisa sering baca, sering menulis. Tapi dalam dunia cyber hal itu tidak cukup. Kita harus sering browsing, kita harus sering blogging, ya, kita harus sering berinteraksi, ya, kita harus sering juga posting, ya, karena dengan interaksi dan posting kita memperkenalkan diri kita dalam arena atau ruang cyber. Di samping itu kita juga diharapkan banyak berpartisipasi dalam berbagai komunitas yang ada di dunia cyber. Baik komunitas yang karena memiliki kesamaan hobi, kesamaan visi, kesamaan minat, bakat begitu ya. Dan juga senang berkolaborasi dalam berbagai hal, mulai dari membuat musik bersama ya, atau berkolaborasi dalam hal menyelenggarakan event bersama dan lain sebagainya. Di samping itu, kebanyakan kita yang sering download juga harus sering-sering upload. Kenapa? Karena dengan upload maka kita juga men-sharingkan, membagi apa yang kita miliki. Makanya mengikuti webinar, sering sharing, itu merupakan hal-hal yang baik. Intinya adalah kita harus eksis dalam dunia cyber. Dan eksistensi kita dalam dunia cyber itu harus benar-benar sejalan
dengan eksistensi kita dalam dunia fisik. Nah, kecerdasan digital yang dimaksud itu terdiri dari 8 hal, yaitu digital identity, digital use, digital safety, digital security, digital emotional intelligence, digital communication, digital literacy, dan digital right. Mari kita bicarakan satu persatu secara ringkas. Digital identity adalah terkait dengan bagaimana kita memperkenalkan diri kita atau membawa diri kita atau mengidentifikasikan diri kita dalam ruang cyber. Etikanya adalah bahwa ya, identitas kita dalam dunia cyber itu harus sama dalam dunia fisik. Karena dalam dunia cyber yang kita berinteraksi dengan manusia juga. Kita berinteraksi dengan orang lain sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kita harus memperkenalkan diri sebagaimana adanya. Dan kalau Anda menggunakan nama yang Anda pakai dalam dunia fisik, Anda akan mendapatkan banyak keberuntungan. Karena orang sekarang akan melihat rekam jejak Anda dari dunia cyber. Mereka akan melihat nama kita melalui google.com. Silakan Anda cek. Kalau google.com dimasuki nama Anda, ya dalam tanda petik nama lengkap Anda, lihat 10-20 yang keluar itu apa. Itulah personal kita di mata orang lain. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai membawa diri ya dan mencatatkan semua aktivitas kita dalam dunia cyber agar kita dikenal identitasnya dengan baik. Kemudian yang kedua terkait dengan digital use. Ya, internet diciptakan agar membantu manusia dalam menjalankan aktivitas dan karirnya masing-masing. Internet dipakai oleh guru, dipakai oleh dokter, dipakai oleh arsitek, dipakai oleh seniman, dipakai oleh penyanyi dan lain sebagainya. Digital use berkaitan dengan kemampuan atau kapabilitas kita dalam memanfaatkan internet semua fitur-fitur yang ada padanya untuk berkomunikasi, berinteraksi, bertransaksi, berkolaborasi agar kita bisa meningkat kinerja dan profesionalisme kita sesuai dengan panggilan hidup masing-masing atau sesuai dengan karir kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah digital safety. Bukan menjadi suatu rahasia lagi. Banyak sekali terutama menimpa anak-anak muda ya, remaja ke bawah yang setelah mereka berinteraksi dalam dunia cyber dengan orang yang tidak dikenal dan mereka memutuskan untuk bertemu dalam dunia fisik, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadi tindakan-tindakan kejahatan seperti penculikan ya, kemudian pemerkosaan ya, kemudian perampokan ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus memiliki yang namanya kompetensi dalam memilah-milah, dalam melihat bagaimana kita berinteraksi di dunia cyber itu, mana yang bahaya, mana yang tidak. Mana yang bisa kita lanjutkan dalam dunia fisik, mana yang jangan sama sekali. Siapa yang bisa kita temui, siapa yang bisa kita ajak bekerja sama, siapa yang tidak. Artinya Anda harus pandai-pandai mengidentifikasi ya hal-hal yang bisa membahayakan kita dalam dunia cyber. Kemudian yang keempat adalah digital security. Kita semua punya username, kita semua punya password. Kita pakai untuk media sosial, kita pakai untuk transaksi, kita pakai untuk internet banking. Di sana banyak sekali orang-orang jahat seperti hacker yang berusaha untuk mengambil atau berusaha untuk mencuri data-data penting yang ada pada kita. Oleh karena itu tidak heran banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang mengaku WA-nya di hijack, ya, Facebook-nya diambil alih orang dan lain sebagainya. Disinilah diperlukan kecerdasan digital security agar kita terhindar dari tindakan-tindakan kriminal tersebut. Ya, selanjutnya terkait dengan digital emotional quotient. Dalam dunia cyber, kita tidak berinteraksi dengan mesin. Kita berinteraksi dengan manusia. Kita berinteraksi dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu berlaku hukum etika sebagaimana ada dalam dunia fisik. Nah, emotional quotient juga berhubungan dengan bagaimana kita membawa diri dalam bersikap, berperilaku dengan orang-orang lain. Baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal kita kenal dalam ruang cyber. Kemudian digital communication. Manusia sebagai makhluk sosial itu membutuhkan manusia lain.
Dan untuk bisa membuat agar manusia lain bisa membantu mereka untuk mencapai cita-citanya, dilakukanlah komunikasi. Ya mulai dari dengan tujuan utama adalah menyampaikan pesan, gagasan, sampai mempengaruhi orang lain supaya melakukan yang kita inginkan. Nah, komunikasi dalam dunia cyber ini macam-macam. Ada komunikasi langsung atau sinkronus, tapi ada komunikasi yang tidak langsung atau asinkronus. Komunikasi langsung kita lakukan via chatting, via WA, via teleconference gitu ya. Tapi komunikasi tidak langsung kita lakukan melalui email ya. Bisa juga kita lakukan melalui mengirimkan pesan-pesan yang lain ya, atau juga kita lakukan melalui work group gitu ya. Tidak langsung gitu ya, atau mungkin kita lakukan melalui upload bahan-bahan yang kita ingin sampaikan, atau juga bisa melalui blogging. Nah, pemilihan komunikasi mana yang tepat pada saat mana untuk siapa itu merupakan bagian dari digital communication quotient. Nah, barulah kita bicara yang ketujuh, yaitu digital literacy. Tujuan dari digital literacy atau baca tulis digital adalah kita mampu berinovasi, berkreasi dalam memanfaatkan internet untuk dapat meningkatkan keberhasilan kita. Ya, bahwa tujuan kita mendapatkan atau akses pada internet agar kita bisa menciptakan sesuatu, memperbaiki kondisi yang ada di dunia ini. Oleh karena itulah maka diperlukan kepandaian literasi dalam hal memanfaatkan seluruh kapabilitas digital yang dimungkinkan. Membuat audio, membuat video, membuat film, yang membuat kampanye, dan lain sebagainya. Last but not least atau yang terakhir adalah digital right. Digital right berkaitan dengan hak-hak digital yang harus dilindungi dan dihormati selama kita berinteraksi dalam arena cyber. Contohnya adalah ya bagaimana kalau kita, banyak orang tidak tahu ya bahwa tidak semua audio, video, gambar yang bisa kita lihat di internet itu boleh di-download, walaupun bisa di-download. Dan tidak semua yang boleh di-download bisa disebarkan juga. Kita harus tahu mengenai lisensi berbasis digital. Kita harus biasa mengetahui yang namanya copyright, Creative Commons, ya, dan lain sebagainya. Saya banyak membantu orang-orang yang karena ketidaktahuan masalah hak-hak digital ini terpaksa masuk ke pengadilan karena dituntut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya orang lain juga harus menghormati hak-hak digital yang kita miliki melalui lagu-lagu, ciptaan, kemudian juga melalui copyright yang kita sharingkan dalam dunia cyber. Demikianlah saudara-saudara sekalian terkait dengan bagaimana kecerdasan digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan modern kita sebagai pengguna internet. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda semua dan Anda dapat meningkatkan kecerdasan digital Anda masing-masing. Sekian dan terima kasih.